Assalamualaikum sahabat. Pada video kali ini kita akan mengulas tentang bansos yang khusus diperuntukkan bagi KPM PKH dan BPNT, yaitu Program Pahlawan Ekonomi Nusantara atau disingkat dengan PENA. Seperti apa bansosnya dan apakah KPN produktif berusia 20 hingga 40 tahun yang menerima program ini akan dihapus dari program PKH dan BPNT? Simak ulasan lengkapnya melalui video ini sahabat. Program PENA atau Pahlawan Ekonomi Nusantara merupakan program dari Kementerian Sosial dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat penerima bantuan sosial agar dapat mengembangkan kewirausahaan dengan memberikan bantuan usaha. Program PENA menawarkan dukungan penguatan usaha serta penguatan produksi dengan jumlah bantuan sebesar 6 juta rupiah per keluarga penerima manfaat atau KPM. Pada tahun 2022, Menteri Sosial Tri Risma Maharani mengatakan akan mengurangi pemberian bantuan sosial kepada warga kurang mampu yang fisiknya masih kuat. Hal inilah yang melatar belakangi program PENA. Beliau mengatakan, kita beri bansos, tapi setelah itu mau diapakan? Apakah dia sekian tahun? Padahal fisiknya masih kuat, masih bisa bekerja. Sekian tahun, apa iya orang itu kita tidak lakukan treatment apapun, hanya terima bantuan? Ke depan tidak seperti itu. Ini yang saya akan coba di 2022, jelas Bu Risma. Program ini telah dilakukan uji coba pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 ini akan banyak nantinya yang akan menerima manfaat ini. Program PENA ini bertujuan sebagai berikut. Pertama, meningkatnya kemandirian sosial ekonomi fakir miskin, kelompok rentan, dan orang tidak mampu. Kedua, meningkatnya pendapatan KPM melalui usaha yang berkelanjutan. Ketiga, tersaringnya KPM yang benar-benar membutuhkan bansos dengan yang tidak. Keempat, Kemensos berkontribusi terhadap penurunan beban keuangan negara dalam jangka panjang. Selanjutnya, kriteria dan syarat program PENA adalah sebagai berikut. Pertama, penerima bansos aktif. Kedua, setuju keluar dari bansos jika mendapatkan program PENA. Ketiga, diprioritaskan usia 20 hingga 40 tahun. Keempat, diprioritaskan dalam kartu keluarga tidak terdapat lansia dan disabilitas. Kelima, diprioritaskan penerima rumah sejahtera terpadu atau RST tahun 2022 atau penerima rutilahu tahun 2021. Keenam, tidak harus sudah punya rintisan usaha atau punya usaha lebih baik. Ada 5 klaster usaha yang diperuntukkan untuk program ini, yaitu pertama, makanan seperti warung makan termasuk bakso, mie, sate, nasi goreng, ayam geprek, dimsum, rujak. Dan contoh yang lainnya, catering, frozen food, cilok, kerupuk, keripik, rengginang, kue, jajanan, makanan ringan, warung minuman. Yang kedua adalah kerajinan seperti jahit, anyaman, tusuk sate, kotak nasi atau kue, batu bata, genteng, batako, mebel kayu, ulekan cobek. Yang ketiga, pertanian seperti tanaman hias, sayur seperti jamur, seledri atau cabai, buah-buahan. Keempat, peternakan seperti ayam, bebek, entok, burung, ikan. Kelima, jasa seperti toko sembako, jual sayuran, laundry, barbershop, sablon. Besaran bantuan yang diterima program PENA adalah 6 juta rupiah dengan rincian sebagai berikut. 5.500.000 untuk peralatan usaha dan 500.000 untuk bahan baku produksi.
Salah satu penerima program PENA, Siti Khadijah, umur 42 tahun, warga Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Dulunya adalah penerima bantuan program Keluarga Harapan atau PKH sejak tahun 2018. Namun kini ia telah mantap mengundurkan diri dari kepesertaan PKH. Kemudian pada Desember 2022, ia menerima suntikan program Pahlawan Ekonomi Nusantara atau PENA berupa barang dan bahan usaha. Ia pun memaksimalkan usaha warung kelontong dan sate ayamnya. Barangnya atau bantuan dapat etalase sama meja untuk warung kelontong. Terus dapat kompor untuk makan sama perkakas atau perlengkapan. Untuk satenya sedangkan yang 500.000 dibelanjakan untuk bahan sembako, jelas Siti Khadijah. Harapannya akan banyak siti-siti lain yang dapat lepas dari bansos. Penerima bansos aktif usia 20 hingga 40 tahun yang di dalam keluarganya tidak ada lansia dan disabilitas diharapkan secara sukarela mau melepaskan diri dari ketergantungan terhadap bantuan karena sudah mendapatkan bantuan berupa dukungan penguatan usaha dari program PENA. Apakah penerima program bansos modal usaha ini atau PENA akan dihapus dalam program PKH dan BPNT? Sahabat, jika dilihat dari yang dikatakan oleh Menteri Sosial dan dalam petunjuk teknis, maka penerima manfaat bantuan sosial PENA ini lambat laun akan dikeluarkan dari penerima manfaat PKH dan BPNT. Namun tidak serta-merta ketika menerima bantuan modal usaha ini maka bantuan sosial PKH maupun BPNT akan langsung dihentikan. Perkembangan usaha penerima manfaat akan dipantau dan diberikan pembinaan, pelatihan, serta pendampingan dalam beberapa periode dan akan dilakukan penilaian. Apakah usahanya sudah meningkat atau belum? Jika nantinya ternyata usaha sudah berkembang dengan bagus sesuai harapan, maka KPM tersebut harus siap melepas bansos program PKH ataupun BPNT. Nah, ini memang berat ya sepertinya bagi yang memang membutuhkan, tapi ini adalah langkah yang menarik tentunya bagi KPM yang masih dalam usia produktif. Jika KPM usia produktif nantinya yang menghindari program ini, misalkan karena takut dihapus dari program bantuan sosial, maka tidak berani mendaftar, maka lambat laun juga ketika menghindari untuk membuat usaha atau lain sebagainya, maka tetap Kementerian Sosial sepertinya melalui kebijakan Ibu Risma ini akan terus mengambil tindakan bahwa penerima usia produktif akan berlahan-lahan akan digraduasi dari penerima bantuan sosial. Harapan dari program ini penerima bantuan sosial adalah bagi mereka yang betul-betul rentan dan juga usia tidak produktif lagi. Demikianlah sahabat, semoga informasinya mengenai bansos program PENA ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton hingga akhir dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar terus berkembang. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.